Bapa. Kami percaya bahwa saat ini sudah terjadi kemenangan bagi kami. Saat ini sudah terjadi kesembuhan, kelepasan bagi kami. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dahsyat bagi kami. Allah menjadi pemenang bagi kami, penyembuh kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, hanya kemuliaan bagi Bapa saja. Di dalam nama Yesus Kristus kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa, shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita. Amin. Saudara bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan satu-satunya yang kita puja. Amin. Ayo kita saling bersalaman satu dengan yang lainnya. Sambil kita naikkan pujian ini. Haleluya.
Yesus dahsyat, setuju? Amin. Setuju? Amin. Kami di depan ini sudah ngos-ngosan, saudara kasih Tuhan. Tetapi tidak menghalangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Haleluya! 1, 2, 3. Yesus dahsyat lagi. Yesus dahsyat lagi. Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak saudara kasih Tuhan. Tetap kita di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Sebab firman-Mu Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadamu tidak akan pernah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami amini janji firman ini Tuhan. Sebab kami adalah orang yang percaya di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Dia berikan anaknya.
Tuhan. Glory bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, sucikan kuduskan kami, layakkan kami menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Bapa, ketika firman-Mu ditaburkan, benih-benih firman-Mu ditaburkan, ada satu oknum yang mencoba mengganggu hati kami, mencoba mengganggu pikiran kami, mencoba mengganggu fokus kami. Saat ini juga kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau berkuasa penuh atas diri kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa kami sepenuhnya Tuhan, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Biarlah Tuhan, benih-Mu tertabur di hati yang gembur Tuhan, tanah hati yang gembur Tuhan. Sehingga benih firman-Mu boleh tertanam, boleh bertumbuh. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang manis dan harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan ia di balik kuasa salib-Mu, dan biarlah Tuhan pakai secara kehendak-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan untuk kami hari ini. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita pun bisa bangun pagi hari ini, itu karena kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu, tahu nggak, dalam kelopak mata kita itu ada sel, syaraf-syaraf serabut ini di kelopak mata kita. Kalau satu aja putus, tidak akan bisa kebuka. Kita punya kelopak mata. Jadi kalau kita pagi hari ini bisa buka mata kita, itu karena perbuatan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini khotbah akan diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu buka Alkitabnya, baik yang buku maupun digital. Biarlah kita sama-sama baca. Saya akan wakili Bapak Ibu baca, Bapak Ibu cermati baik-baik nats demi nats yang akan saya baca. Demikian bunyinya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus, garis bawahi Bapak Ibu, harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, haleluya, puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh ini cerita yang sangat ikonik ya Bapak Ibu. Siapa yang tidak kenal Zakeus? Dari saya zaman masih sekolah minggu ya. Semuanya sekolah minggu? Atau jangan-jangan sekolah yang bawang? Enggak ya. Sekolah minggu ya. Zakeus sudah sangat dikenal di kalangan orang percaya. Ceritanya begitu luar biasa. Sehingga kisah ini sudah tidak asing lagi buat kita. Kisah ini bermula dilatari oleh perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Bapak Ibu lihat di ayat 1-nya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Bapak Ibu kalau mundur sejenak di pasal sebelumnya di ayat 31, Yesus itu sedang berniat pergi berjalan ke Yerusalem. Dan itu perjalanan dia ke Yerusalem itu perjalanan di mana yang ujungnya Bapak Ibu penyalipan dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang yang bernama Zakeus ini adalah seorang yang kaya. Catat ya, orang yang kaya. Lazarus miskin, Zakeus kaya. Dia seorang kepala pemungut cukai. Bapak Ibu, dia bukan sekedar pemungut cukai, dia kepalanya. Jadi kalau geng, inilah jagoannya. Kalau mafia, inilah godfather-nya. Iya kan? Zakeus ini kepala pemungut cukai. Pada hari itu dia mendengar bahwa Yesus akan lewat. Dia akan lewat di kota Yeriko. Nah, Zakeus itu penasaran, ingin melihat seperti apa sih Yesus itu. Ya kan? Tetapi Alkitab mencatat badannya pendek. Terus terang saya tidak tahu sependek apa dia Bapak Ibu. Tapi mungkin saya bayangkan mungkin paling mentok mungkin 1,5 mungkin. Itu udah paling tinggi buat si Zakeus. Mungkin ya, kalau tidak bisa dibilang cebol ya. Tapi mungkin sekitar segitulah. Dan dia jadi begini Bapak Ibu, bayangkan seorang Yesus dan murid-muridnya itu berjalan masuk Yeriko. Dan Bapak Ibu, pada zamannya itu Yesus bukan orang biasa. Yesus orang sangat-sangat terkenal waktu itu. Jadi ketika dia jalan, yang menyertai dia, yang ngikutin dia banyak sekali. Depan, belakang, kiri, kanan, itu banyak sekali. Masih ingat peristiwa perempuan yang pendarahan 12 tahun? Nah begitu susahnya dia untuk menggapai Yesus kan. Nah seperti ini, Zakeus pun kesulitan karena apa? Badannya pendek, kecil pendek. Ya. Tapi semangatnya menggebu-gebu. Yang kayak mana sih Yesus itu? Yang terkenal itu. Jadi Bapak Ibu, bayangkan Yesus itu seorang superstar waktu itu. Tapi bukan superstar sembarang superstar. Dialah yang menciptakan star. Dia menciptakan bintang. Jadi enggak superstar sembarang superstar. Dan dia sangat terkenal waktu itu. Pengikut yang mengikuti kemanapun dia pergi, pasti begitu banyak orang. Di luar dari murid-muridnya. Maka ketika dia mulai dia berdiri. Kalau kita kadang-kadang ya foto bareng gitu, yang paling kasihan tuh paling belakang ya Bapak Ibu. Kalau foto yang paling belakang dapat posisi paling belakang, kalau depan mah wah asik. Tapi kalau yang paling belakang kita jinjit dulu ya kan. Paling kasihan paling belakang. Nah Zakeus itu pingin lihat Yesus, walaupun dia sudah lompat nggak ngaruh Bapak Ibu. Mau dia jinjit kayak apa nggak ngaruh. Orang begitu banyak. Mendesak kiri kanan. Nah dia badannya kecil Bapak Ibu. Maka ia nggak kurang akal. Wah dia nggak kurang akal nih. Memang kadang-kadang orang yang pendek otaknya cerdik loh Bapak Ibu. Loh benar, Napoleon Bonaparte seingat saya, correct me if I'm wrong. Seingat saya Napoleon Bonaparte bukan orang yang jangkung. Napoleon Bonaparte orang yang kecil. Tapi dia bisa hampir menguasai dunia.
karena cerdasnya. Nah, Zakeus berpikir dia harus buat sesuatu. Dia lari mendahului rombongan itu, dia lihat ada pohon. Dia lari sekencang-kencangnya, dia lihat pohon, dia naik. Wah, dia naik. Dia naik. Waktu rombongan itu sudah mendekat di dekat pohon itu. Waktu Yesus lewat di bawahnya, Yesus lihat ke atas. Zakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Kan Zakeus kaget ya. Dia kenal aku dari mana? Dia tahu aku dari mana? Sedangkan aku ini orang yang kecil, kerdil, pendek, yang berusaha ngelihat dia di atas pohon. Jadi kalau dilihat dari jauh itu ada makhluk apa itu di atas pohon gitu kan. Kecil-kecil manjat-manjat pohon, tapi bukan anak kecil, tapi kayaknya udah lumayan berumur manjat-manjat pohon. Waktu Yesus lihat dia bilang, Zakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumah Zakeus. Bak kesambar petirlah Zakeus mendengar ajakan dari Tuhan Yesus. Sapaan dari Tuhan Yesus. Betapa kaget dan sukacitanya Zakeus ketika Yesus berkata, iya pingin menginap di rumah seorang pemungut cukai. Begitu meluapnya sukacitanya. Sehingga singkat cerita, ketika Yesus sudah menumpang di rumahnya, ketika Yesus masuk ke dalam rumahnya, Zakeus mengikrarkan suatu janji. Janji yang dahsyat, janji imannya. Maka dari itu Zakeus berjanji bahwa ia akan memberi setengah dari kekayaan. Bapak Ibu bawa dompet? Siap ngurangin isi setengahnya? Siap dong, gak ada isinya. Zakeus mencanangkan ikrarnya bahwa apa? Zakeus berjanji ia akan memberi setengah dari kekayaannya. Ingat Bapak Ibu, orang ini kaya. Ketika kekayaannya dikurangi setengah, mungkin ya masih kaya tapi gak sekaya sebelumnya. Orang bisa ngasih ya 100 ribu, 50 ribu, tapi kalau dia punya 1 miliar, siap gak ngasih 10%-nya? 1 miliar 10% berapa? Berapa? 1 miliar, ya ampun, keringat dingin kan? Oh my God, 0,5 miliar. Tapi kalau ya ngasih 100 ribu cincai lah, ya kan gak, masih ada lah buat makan bakso nanti, gak apa-apa, celung gak masalah. Tapi kalau udah 1 miliar, oh. Zakeus berikrar kekayaannya dipotong setengah. Karena sukacitanya dia menerima Yesus. Dan gak hanya sampai itu Bapak Ibu. Dia berikrar bahwa siapapun yang dia peras selama dia hidup, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Bayangin. Gak sedikit loh Bapak Ibu jumlahnya itu. Padahal dia seorang pemungut cukai. Bapak Ibu ngerti gak pemungut cukai itu apa? Jadi zaman Romawi itu, bangsa Romawi itu mempekerjakan orang lokal sebagai penagih pajak. Nah ini cerdiknya tanda kutip bangsa Romawi. Yang namanya pajak ditarik sama masyarakat oleh sang penjajah, pasti kan teriak ya. Pasti teriak dong bangsa yang dijajah itu. Kamu sudah menjajah, minta pajak lagi. Nah mereka memperkerjakan penarik-penarik pajak orang sesama Yahudi. Bayangkan. Dan supaya orang-orang ini mau menjadi penagih pajak, mereka diberikan ketentuan, boleh terserah menarik pajak berapapun asal kuota pajak pemerintahan sudah terpenuhi jumlahnya. Ditetapkan sekian uang, kalau kamu tagih ke rakyatmu sekian lebih besar, silahkan. Tidak melanggar hukum kerajaan.
Itulah yang membuat pemungut cukai menjadi sampah masyarakat Yahudi. Karena apa? Karena hal itu mereka seperti punya hak untuk merampasi uang-uang rekan sebangsanya. Nah, Zakeus ini kepala, Bapak Ibu, ingat ya, kepala. Kalau ular dialah ini yang nyaplok-nyaplok itu. Jadi pemungut cukai itu sampah masyarakat, kepalanya kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Kalau orang seberang bilang, ampas neraka. Jadi derajat Zakeus ini dipandang masyarakat nothing. Tapi ketika Yesus masuk dalam kehidupannya, dalam rumahnya dia mengundang, dia masuk, berubah semua. Dia mau kembalikan setiap apa yang dia peras. Dengan kata lain, dia mau bertobat. Bapak Ibu Saudara kasih yang di dalam Tuhan, perjumpaan Zakeus dengan Yesus Kristus itu mengubahkan hidupnya. Ia tidak menyangka bahwa Yesus mau menemuinya, seorang kepala pemungut cukai yang sudah saya katakan tadi. Ampasnya sampah mungkin bisa dikatakan. Dianggap oleh masyarakat. Dia dianggap hina, dibenci semua orang, penuh dosa. Bahkan belum komplit kalau tidak ditambah dengan penampilannya yang gak elok. Bapak Ibu sering nonton film ya, pasti ada peran protagonis dan antagonis. Yang ya ini yang gampang lah, jagoan sama musuhnya lah. Saya mau tanya nih, yang ganteng, yang cantik jagoannya atau musuhnya? Jagoannya kan? Yang ganteng, yang cantik. Yang jelek yang siapa? Musuhnya. Kalau cerita sinetron itu ibu tiri yang kejam gitu. Gitu kan? Udah. Pokoknya mukanya sedemikian mungkin dibikin kayak buruk, jahat, ganas, galak. Zakeus lengkap Bapak Ibu. Lengkap 100% penjahat. Penampilannya gak elok Bapak Ibu. Pendek, kuntet. Aduh jahat lagi. Dia adalah public enemy Bapak Ibu. Musuh masyarakat. Udah datang itu Zakeus. Kita ini aja usir dia. Dia tidak diterima di masyarakatnya. Dia adalah penjahat dari segala penjahat. Pastilah tidak ada yang mau bergaul sama mereka. Makanya ketika Yesus mau masuk dan makan bersama pemungut cukai, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi kebakaran jenggot. Mereka marah, kok kata orang suci makan sama orang berdosa. Karena mereka memang sangat dianggap sangat kotor di hadapan orang. Tidak layak untuk masuk surga, nggak layak. Dan mereka menganggap bahwa the moment ketika seseorang menjadi pemungut cukai dan melakukan pemerasan, dia bukan keturunan Abraham lagi. Israel menganggap dirinya adalah keturunan Abraham dan berhak menikmati sorga. Pemungut cukai bukan. Zakeus pastinya sudah beradaptasi Bapak Ibu. Kenapa saya berani bilang gitu? Dia jadi kepala, ya kan? Jabatannya tinggi, artinya dia sudah mulai dari awal kroco pemungut cukai, ya kan? Mungkin pemungut cukai punya bodyguard. Nah dia mungkin awalnya dari tapi nggak mungkin bodyguard masa cebol, nggak mungkin lah. Ya dia mungkin jadi penghitung uangnya lah mungkin ya. Lama-lama karirnya menanjak, mungkin dilihat dari sisi keculasannya, kelicikannya, sehingga lambat laun dia punya karir meningkat menjadi kepala. Dari yang pemungut cukai biasa menjadi kepala pemungut cukai. Artinya seiring dengan berkembangnya jabatannya,
Pribadinya pasti makin lama makin, kalau saya mau katakan seperti orang kapalan. Mati rasa Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu ya, saya mau kasih tahu, Sakeus itu artinya murni, Zakaios. Artinya murni. Sakeus dilahirkan oleh ibunya, diharapkan menjadi orang yang murni. Makanya diberikan nama Sakeus. Tapi dia terjun ke dalam lembah kegelapan. Menjadi kepala pemungut cukai. Pribadinya pasti sudah berubah. Orang yang terus-terusan katakanlah hidup di jalanan. Dari yang mungkin anak rumahan tinggal di jalanan pasti jadi keras. Pasti. Karena kerasnya kehidupan jalanan. Dan Sakeus si kepala ini harus menjadi keras. Supaya mempertahankan jabatannya. Dan dia menjadi orang yang tidak peduli sama sekali dengan penderitaan sebangsanya. Dia sudah masa bodoh. Artinya dia sudah menerima karakternya bahwa ya saya ini orang jahat. Saya ditolak sama orang, saya dianggap sampah. Ya sudah, memang saya adanya begini. Yang penting saya kaya. Kadang orang begitu ya. Yang penting saya kaya. Nggak apa-apa saya dianggap koruptor, masuk penjara. Toh kekayaan saya masih nunggu berapa triliun di luar. Paling cuma berapa tahun, selesai. Sakeus seperti ini. Terbentuklah karakter Sakeus yang terbiasa menjadi penyiksa sesama bangsanya. Namun hari itu ada suatu kejadian yang radikal yang dihadapi oleh Sakeus. Saya rasa waktu Sakeus melihat Yesus dari atas pohon, dia tidak akan menyangka. Makanya dia seakan-akan benar-benar out of his mind, di luar pikirannya. Seorang Yesus melihat ke atas, menyapa aku. Bahkan orang sebangsaku menghindari aku. Bahkan orang sebangsaku pun ketika aku lewat mereka cibir. Bahkan mungkin sumpah serapa di dalam mulut mereka. Tapi Yesus ketika lewat dia lihat, Sakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Yesus insist. Yesus tanda kutip memaksa dia harus menumpang di rumah seorang kepala pemungut cukai. Yang sampah masyarakat tadi. Saya yakin jauh di dalam lubuk hati Sakeus masih pingin dimanusiakan ya Bapak Ibu ya. Seorang penjahat sekali berapapun kalau tersentuh hatinya pasti mewek. Penjahat sejahat apapun pasti pingin dilihat sebagai manusia. Pasti. Karena memang naturnya dia manusia. Nah Sakeus seperti itu Bapak Ibu. Nah Sakeus itu pasti sebelumnya pernah mendengar track record Tuhan Yesus. Pastilah sebelumnya dia mendengar bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saya sangat percaya dia pasti pernah mendengar pengajaran Yesus tentang perumpamaan seorang pemungut cukai dan orang Farisi di Bait Allah. Bapak Ibu pernah tahu kejadian itu, perumpamaan itu? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang orang Farisi masuk ke Bait Allah. Begitu juga seorang pemungut cukai. Itu di pasal sebelumnya Bapak Ibu. Perumpamaan itu berbicara demikian. Orang Farisi itu berdoa di hadapan Allah. Aku bersyukur ya Allah.
Ini bahasa sehari-hari ya. Karena Tuhan bikin aku baik, bikin aku menjadi orang mulia. Aku bukan menjadi orang yang jahat, bukan menjadi orang yang kasar. Terima kasih Tuhan. Tapi ketika orang pemungut cukai masuk ke dalam, dia nggak berani masuk ke dalam situ. Dia dikatakan berdiri jauh-jauh di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dia berdiri jauh-jauh, dia katakan, Bapa, aku tidak layak. Sambil dikatakan memukul dirinya. Aku tidak layak di hadapanmu. Tuhan Yesus katakan, siapakah yang keluar dari bait Allah itu dan dibenarkan? Pemungut cukai. Dan saya yakin berita inilah yang sampai ke dalam telinga Zakheus dan memberikan tumbuh suatu harapan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu pasti selalu memberikan harapan. Zakheus mendengar kabar itu, perumpamaan itu, dan semakinlah dia pingin bertemu Yesus. Sehingga ketika dia mendengar Yesus datang, membuat dia berjuang mati-matian. Dia berjuang mati-matian. Dia harus melihat orang yang mengajarkan hal itu kepadanya, yang dia dengar. Bapak Ibu, dalam kebiasaan zaman itu, pergaulan zaman itu ya Bapak Ibu, seorang yang mungkin sudah dewasa, Bapak Ibu waktu itu tuh kalau pakaian tuh nggak kayak gini Bapak Ibu, kemeja, celana gitu kan, enggak, mereka tuh seperti jubah gitu. Jadi pandangan waktu itu orang dewasa ketika berjalan atau sedang berkegiatan itu tidak baik dipandang berlari terbirit-birit begitu Bapak Ibu ya. Karena terlihat kayak, ini kayak anak kecil dan gak elegan gitu. Apalagi Zakheus tubuhnya pendek, bayangkan ya. Orang ngelihat ketika Zakheus lari menuju pohon, pasti ketawa-tawa. Karena apa? Sudah gak elegan, ya ampun, pendek pula. Lari, manjat pohon pula. Zakheus sudah melupakan hal itu. Dia cuma pingin tahu. Satu, aku mesti ketemu Yesus. Bapak Ibu, timbul pertanyaan sebenarnya. Zakheus mendapatkan keselamatan, ya kan pada akhirnya Zakheus mendapatkan keselamatan ya Bapak Ibu ya. Ayat 9 itu, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan. Nah, saya mau nanya, Zakheus ini dapat keselamatan dari Tuhan, itu anugerah atau itu karena usahanya mencari Yesus? Ada yang tahu? Enggak dijebak, enggak dikurangin angkanya 100 kayak kemarin. By the way, kredit untuk anak sekolah minggu dan anak remaja yang sudah berani ikut cerdas cermat Alkitab. Kalian luar biasa. Zakheus mendapat keselamatan, apakah itu anugerah dari Tuhan Yesus atau karena usahanya? Betul. Tapi, Bapak Ibu, memang keselamatan yang diperoleh oleh Zakheus dan keluarganya itu diperoleh dari Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, ternyata anugerah Tuhan Yesus Kristus itu bergayung sambut dengan respon. Tuhan Yesus menargetkan Zakheus. Makanya dia katakan, aku harus menumpang. Bayangkan, Tuhan Yesus berjalan menuju Yerusalem. Sebenarnya dalam perjalanan dia menargetkan si Zakheus. Itu anugerah Bapak Ibu. Tidak akan didapat dengan melakukan hal apapun. Tetapi anugerah itu harus bergayung sambut dengan respon. Ketika seseorang mendapatkan anugerah, dia boleh menolak. Ya. Karena Tuhan itu Bapak Ibu tidak memaksa pada awalnya.
Tuhan itu memberikan kehendak bebas buat kita. Tuhan hanya menyerahkan tangannya berlubang paku. Pilihan kepada kita, kita mau nggak menyambut tangannya. Anugerah selalu bergayung sambut dengan respon. Makanya judul khotbah ini saya beri nama anugerah kali respon sama dengan perubahan. Saya bukan jago matematika Bapak Ibu, jujur tanya mama saya. Kalau ngelihat ijazah SMA saya ketawa-tawa. Saya bukan jago matematika, tetapi ketika kita lihat anugerah bertemu dengan respon sama dengan perubahan. Cara kerja keselamatan itu memang dianugerahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita menerima anugerah itu, apa respon kita? Jelas Tuhan tidak pernah mau memaksakan kehendaknya kepada kita manusia. Karena kalau dia memaksakan kehendaknya, kasih itu cacat Bapak Ibu. Allah itu kasih. Kalau dia memaksakan kehendaknya, kasih itu cacat. Padahal Allah itu kasih dan kasih itu sempurna. Maka dari itu kita bisa belajar dari respon Zakeus. Paling tidak saya catat ada 3 respon dari Zakeus. Ketika dia menerima anugerah dari Tuhan. Respon yang pertama. Respon sikap kerinduan yang mendalam. Respon sikap kerinduan yang mendalam itu timbul dari kabar baik itu. Zakeus mendengarkan berita tentang Yesus. Berita bahwa pemungut cukai pun dikasihi. Pemungut cukai pun mempunyai harapan. Dia dengar itu. Kabar baik itu masuk dalam hatinya. Dan mulai membuat suatu gejolak. Bapak Ibu di Lukas 19 ayat 3. Kata berusaha itu di dalam bahasa aslinya disebut sebagai ZTO. ZTO itu artinya mencari untuk menemukan. To seek in order to find. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya tegaskan ketika di ayat 3 dikatakan Zakeus atau ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Usaha Zakeus enggak main-main. Dia mencari untuk mendapatkan atau menemukan. Zakeus cari sampai ketemu. Waktu itu dia temukan pohon. Tapi mungkin kalau dia nggak ketemu pohon, mungkin dia akan pinjam bangku bakso dari warung sebelah. Entah gimana caranya dia mungkin tumpuk-tumpuk itu bangku bakso. Mungkin. Tapi Zakeus memberikan ketetapan pada hatinya, harus ketemu Yesus. Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Respon pertama Zakeus adalah dengan kerinduan yang mendalam dia mencari. Siapa itu Yesus? Orang yang mempunyai kerinduan yang mendalam untuk bertemu Tuhan pastilah akan mencarinya dengan semangat. Orang percaya, orang yang punya hasrat yang sangat dalam untuk ketemu Tuhan, pastilah dia mencari dengan semangat. Dia gak peduli hujan, dia gak peduli angin, dia gak peduli apapun, dia tetap jalan terus. Saya jadi ingat
analogi tentang tentara atau pasukan prajurit dari Paulus. Prajurit tidak kenal hujan badai atau hujan rintik-rintik. Kalau ada misi, jalan terus. Orang yang punya kerinduan tidak akan memaklumi keterbatasannya. Dia akan terus, apa yang harus bisa kulakukan. Raja Daud, dia itu selalu rindu Bapak Ibu. Makanya gak heran Bapak Ibu, Raja Daud itu adalah raja terbesar yang pernah dicatat oleh Alkitab dan sebenarnya seharusnya dicatat oleh dunia. Minimal oleh bangsa Israel. Makanya benderanya itu Star of David, bintang Daud. Nama Daud masyhur. Daud memiliki kerinduan yang begitu dalam. Di dalam Mazmur itu penuh, kitab Mazmur itu penuh dengan kata-kata syair yang indah mengenai kerinduan kepada Bapa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Itu kata-kata hatinya Raja Daud. Itu kata-kata hatinya terdalam oleh Raja Daud. Dia selalu rindu. Bahkan ketika Bapak Ibu di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 2. Ayo kita buka 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 2. 2 Samuel 7 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Waktu semua sudah direstorasi oleh Tuhan, kehidupan Daud sudah mapan, kerajaannya kokoh, semua musuhnya bertekuk lutut, tidak ada gangguan lagi. Raja Daud gak enak sama Tuhan. Aku duduk di dalam istana, tidur dalam istana, kok tabut Tuhan ada di dalam tenda? Dia sungkan, dia malu. Dia gak enak sama Tuhan. Maka dari itu dia berikrar, aku harus membangun bait Allah yang megah. Tapi memang pada akhirnya Allah berkata, bukan kau yang harus membangun bait Allah itu, tetapi anakmu Salomo, tanganmu penuh darah. Tetapi ada suatu api di dalam hatinya yang untuk selalu jatuh cinta kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Allah. Ada api yang selalu yang membara, yang sangat ingin, kalau bisa aku menggapai Tuhan selama-lamanya. Akhirnya dia punya ikrar membangun bait Allah dan diselesaikan oleh Salomo, dan dibangunlah bait Allah yang begitu megah dan agung. Kalau kita baca, begitu megahnya. Kerinduan, respon dari Zakeus, kerinduan yang mendalam. Pertanyaan bagi kita, masih adakah kerinduan mendalam itu? Semenjak kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apakah masih ada kerinduan yang mendalam itu di dalam hati kita? Respon yang kedua, yaitu sikap merendahkan diri. Zakeus seorang kaya raya Bapak Ibu. Kalau dia mau jalan kemana-mana pun, kalau misalnya dia ditandu oleh 100 orang pun mungkin bisa anak buahnya. Tetapi ketika Yesus mau lewat di kotanya, dia tidak bisa melihat karena pendeknya badannya. Dia lari terbirit-birit Bapak Ibu mencari apa yang bisa ku pakai untuk melihat Tuhan Yesus. Dia sudah tidak mengingat lagi martabatnya.
Dia merendahkan dirinya. Dia gak peduli. Yang penting aku bisa melihat Tuhan. Respon terbaik dari Zakeus salah satunya adalah dia melupakan dirinya. Perendah hatian sangat penting untuk menerima anugerah belas kasihan Tuhan. Allah menyukai sikap yang rendah hati Bapak Ibu. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Belas kasihan Tuhan itu selalu mau mengalir kepada orang yang rendah hati. Orang yang merasa dirinya, Tuhan aku tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Makanya setelah Alkitab berkata, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu realitas Bapak Ibu. Itu realitas yang sering kita lupakan. Bahwa kita punya sesuatu. I have something, aku punya kuasa, aku punya skill. Aku punya kekayaan. Tuhan hanya sebagai tempat laporan pas mau bobo. Tuhan jangan sampai aku mati dalam tidur Tuhan. Cuma dibikin gitu Tuhan. Tuhan suka orang yang memberikan hatinya, yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Respon yang ketiga adalah respon sikap totalitas dalam tindakan nyata. Lukas 19 ayat 8 yang tadi sudah kita baca ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Ketika Yesus menyapa Zakeus, Zakeus terperangah, dia turun. Saya nggak tahu dia masih turun manjat pohon atau dia lompat, nggak tahu juga. Tapi kalau lompat rasanya dia sudah nggak ada cerita lagi ya. Mungkin sudah innalillahi mungkin ya. Tapi saya bayangkan dia berusaha untuk turun. Cepat-cepat dia turun. Dan akhirnya dia bawa Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Di situ Tuhan Yesus dia jamu, dia ngobrol. Ketika dia mendapatkan sentuhan pribadi dari Tuhan Yesus. Terceliklah matanya. Terbukalah mata Zakeus. Bahwa semua yang kumpulkan ini tidak ada artinya. Bahwa semua yang dia lakukan saat ini setiap hari itu melawan hukum Tuhan. Terceliklah matanya melihat bahwa aku ini sama dengan orang yang aku peras. Maka dari itu dia berjanji dengan imannya. Ya Bapak Ibu, dari tadi ketika kita dengar dari awal, iman Zakeus itu sudah mulai tumbuh Bapak Ibu. Ketika dia mendengar kabar Yesus, Yesus mengajarkan tentang orang Farisi dan pemungut cukai dan bagaimana perbuatan-perbuatan ajaibnya. Bapak Ibu, dulu nggak ada sosial media, dulu nggak ada Alkitab Bapak Ibu, belum ada. Jadi kalau dia dengar itu, Roh Kudus memanfaatkan itu sebagai penggedor hatinya, pembangkit semangat di dalam hatinya. Maka dari itu ketika sampai kepada suatu titik imannya membara, dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Alkitab tidak mencatat dia setelah ini berhenti jadi pemungut cukai, tidak ada memang catatan. Tetapi yang jelas,
rasa-rasanya ya, rasa-rasanya. Nggak lama dia pasti akan berhenti. Seperti Paulus, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dalam penglihatannya, dia bertobat. Hidupnya berubah 180 derajat. Yang tadinya suka menyiksa orang-orang percaya, sekarang menjadi pembela orang-orang percaya. Sekarang menjadi orang yang memberitakan kabar baik. Radikal perubahan yang dilakukan oleh Zakheus. Dia melakukan suatu tindakan nyata. Itulah salah satu respon terbaiknya. Dia siap mengganti rugi begitu banyak. Orang yang sudah dianggap rusak, orang yang sudah dianggap sampah masyarakat, dipulihkan jati dirinya oleh Tuhan. Ketika respon bergayung sambut dari menyambut anugerah itu, dia berdiri dan dia melakukan suatu ikrar untuk melakukan tindakan. Apa kata Yesus? Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Identitasnya dipulihkan, Bapak Ibu. Ketika anugerah menyapa kita, ketika respon kita benar, pasti ada perubahan yang radikal dalam hidup kita. Orang-orang banyak sering berkata bahwa ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus itu pasti ada perubahan. Benar gak? Alkitab mencatat tidak, ternyata Bapak Ibu. Kaget ya, tadinya juga saya agak kaget-kaget juga. Kita buka di Markus 10 ayat 17. Markus 10 ayat 17. Markus 10 ayat 17. Demikian bunyinya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ini tema tersendiri ya Bapak Ibu, mungkin bingung, wah kok Tuhan Yesus gak mau dibilang baik? Nanti ya, kapan-kapan ya. Ini ada tema tersendiri. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow, dahsyat, ini anak muda ini gak sembarangan Bapak Ibu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu ia berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Sama-sama kita baca nih ayat 22. 1, 2, 3. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang ini sudah mendapatkan kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya untuk bagaimana supaya dia mendapatkan keselamatan itu. Tuhan Yesus selalu memperhatikan tindakan kita Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghidupi pertobatan kita? Ketika kita tersentuh oleh Tuhan, kemudian mulai mendekat kepada Tuhan, mulai rajin baca Alkitab, mulai rajin ke gereja. Tetapi tidak cukup sampai situ Bapak Ibu. Apa respon kita, apa tindakan kita? Orang ini dikatakan, kalau kau mau ikut aku sebagai pengikut Kristus, pengikut jalan kebenaran dan hidup ini, jual semua hartamu, ikut aku.
Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Karena apa? Sebab banyak hartanya. Dia gagal menerima anugerah itu. Tidak semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus mengalami perubahan. Ini tergantung dari respon kita. Tingkat hubungan dengan Tuhan harusnya meningkat dari tahun demi tahun, Bapak Ibu. Dari semenjak awal kita bertobat, terima Tuhan Yesus, dibaptis, kemudian mulai berjalan bersama Kristus. Harusnya di dalam tahun demi tahun pengiringan akan Kristus ada terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Tingkat hubungan yang semakin lama semakin meningkat bersama Tuhan. Bapak Ibu, ada yang pernah merasakan kasih mula-mula? Pernah dengar tentang kasih mula-mula? Orang yang ketika dia dijamah oleh Tuhan Yesus, tergerak untuk bertobat, akhirnya menerima baptisan air. Kemudian menerima baptisan roh. Kemudian berjalan bersama Kristus. Bukankah waktu-waktu dengan Tuhan semakin menurun ya? Dulunya tanpa disuruh sama siapapun, aku harus bangun untuk berdoa. Tapi lama-lama, ntar kerja, capek, udah tidur lagi. Harusnya seiring tahun demi tahun berjalan bersama Tuhan, hubungan bersama Tuhan itu meningkat dan konsisten. Demikian juga karakter harusnya seiring tahun demi tahun semakin berubah. Nah kalau soal karakter ini semuanya pasti kena Bapak Ibu, termasuk saya. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, juga untuk saya. Kita semua harus berubah menjadi orang-orang yang punya karakter Kristus. Yang dulunya pemarah sekarang tidak pemarah. Dulunya pemarah sekarang peramah. Itu saya ingat itu kalimat dari Bapak Gembala waktu khotbah kapan itu. Dia sering bawa kalimat itu ya. Dulunya pemarah, sekarang peramah. Dulunya pelit, sekarang murah hati. Dulunya sombong, bong. Hidungnya kalau jalan naik ke atas sampai kalau kesandung pun nggak lihat ada batu di depan. Tapi sekarang begitu rendah hatinya. Ada perubahannya radikal Bapak Ibu. Ibrani 3 ayat 7 katakan begini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Respon kita menentukan hidup kita ke depan seperti apa bersama Tuhan. Berikanlah respon terbaik seperti Sakeus memberikan respon terbaik dari anugerah Tuhan Yesus. Sehingga rumus itu tadi yang saya berikan, anugerah kali respon sama dengan perubahan. Anugerah kita percaya adalah suatu nilai, kalau kita nilaikan anugerah itu tidak ternilai harganya. Dikatakan darah Yesus itu agung dan mahal dan gak main-main Bapak Ibu. Itulah makanya kita akan peringati nanti melalui perjamuan kudus. Bapak Ibu, biarlah kita lakukan itu bukan sekedar suatu ritual. Biarlah kita lakukan itu dengan penuh kasih dengan Tuhan. Anugerah nilainya tidak terbatas. Tetapi kali respon, kalau respon kita 0, sama dengan 1 miliar kali 0 berapa? Sama dengan apa? 0. Nothing change. Makanya sering ada istilah KTP. Kristen tanpa pertobatan. Biarlah firman Tuhan ini masuk dalam hati kita.
Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kita meresponi dengan cara yang benar. Seperti Sakeus meresponi dengan benar. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemusik, worship leader, dan singer. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau taburkan bagi kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Kami mau nyatakan kami mau berubah, Tuhan. Kami mau memberikan respon terbaik untuk menyambut anugerah-Mu, Tuhan. Bapak, tolong kami. Tolong kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Baiklah kita siapkan hati kita. Fokuskan lebih lagi. Kalau Bapak Ibu tadi sudah fokus firman Tuhan, saat ini lebih fokus lagi untuk menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia sudah mati bagi kita. Tubuhnya hancur, darahnya tertumpah, dan dia mati untuk setiap pelanggaran kita. Dan Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dia tidak hanya mati, dia bangkit di hari ketiga. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Tuhan. Dan tidak hanya itu, dia kembali ke sorga. Alkitab mencatat dia kembali ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Wow, Kristus menyiapkan tempat bagi kita. Biarlah itu menjadi bahan perenungan bagi kita saat kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Ku
Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu, mari kita berdiam diri sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan di dalam hati kita. Kita bereskan apa yang belum dibereskan dengan Tuhan. Kita mohon ampun atas dosa kita. Kita akui semuanya di hadapan Dia Sang Maha Tahu. Dan deklarasikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat engkau dan saya di dalam hati. Silakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya undang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Kasihnya
sudah menerima semuanya? Jika ada yang belum, boleh angkat tangan biar pelayan Tuhan akan membagikan. Ada yang belum? Sudah semuanya ya? Oh, oke. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk membaca ayatnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Silakan baca yang didapat, biar itu masuk dalam benak hati kita. Kalau saya dapatnya di Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan roti kita. Tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu, percayakah Bapak Ibu terhadap tubuh Kristus yang terpecah-pecah? Amin. Amin. Kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah Bapak Ibu bahwa darah Yesus adalah darah yang agung yang menyucikan dosa kita? Amin. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya.
Let all kin be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let us keep it lifted up. Terima kasih Tuhan untuk kelewatan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.